kemudian kalau ini teman-teman nih mungkin ada yang ingin buka jasa wedding organizer, kira-kira apa sih Mbak hal yang harus kita lakuin gitu? Yang pertama kali ini apa ya kira-kira Mbak Nia? Yang pertama kali adalah menyukai dunia ini dulu ya. Suka dulu. Dulu sama dunia ini. Jangan kaget kita kerjanya nggak 8 jam kerja, nggak. Kurang dari 8 jam kerja? 1 kali 24 jam kerja. 24 jam. Dalam 60 hari. Terus tidurnya kapan Mbak Mia? Karena gini, persiapan wedding normally itu 3 bulan sebelum hari H ya. 3 bulan. 3 bulan. Tapi ada pengecualian juga sih, kadang datangnya tanggal ini mendadak dari orang tua atau dari sesepuh yang tanggalnya harus begini nih ya, ini kan 2 minggu lagi kayak gitu. Itu nggak apa-apa, nggak masalah, karena tim BO kan sudah terbiasa dengan apa yang harus dilakukan dalam persiapan wedding. Mereka kan lebih gesit ya daripada orang awam lainnya, jadi sebenarnya nggak masalah, tapi normalnya 3 bulan. Kita sarankan 3 bulan. Jadi kerjanya teman-teman yang ingin di dunia WO nanti 30 hari kali 3 bulan kali 24 jam ya. Iya. 90 hari. 90 hari kali 24 jam. Iya, karena beberapa klien ada yang di jam kerja dia sibuk banget fokus sama kerjaannya, jadi harus konsultasinya di luar jam kerja. Itu yang pertama, jadi harus suka dulu. Kalau misalnya nggak suka pasti stres dan pasti kurus, nggak bisa seperti saya. Kayak saya dong. Tapi saya suka banget di dunia wedding organizer guys. Nah kita terus yang setelah itu Mbak, kita setelah suka nih terus harus ngapain lagi sih kalau pengen belajar, pengen buka gitu? Ini versi ruang manten ya? Iya, versi ruang manten tentunya. Iya. Karena semua teman-teman WO pasti punya dasar masing-masing ya untuk membangun suatu bisnis ini gitu. Kalau saya sendiri yang pertama jelas suka sama dunia wedding. Iya. Yang kedua saya sangat dekat dengan vendor-vendornya karena kan itu tadi ya. Berawal saya bantuin suami ngedit. Iya. Jadi mau nggak mau di dunia dokumentasi, insya Allah paham betul. Gitu. Terus yang kedua saya juga di dekorasi. Jadi tahu, insya Allah tahu nih jenis-jenis bunga seperti apa, mau bikin layout dengan ruangan seperti ini, harus di layout seperti apa, flow tamu nanti bakalan seperti apa, insya Allah udah tahu. Jadi paling nggak tahu tiap apa sih yang dasar-dasar di vendor ini itu harus tahu sih sebenarnya. Jadi ngobrol sama vendor itu nggak yang apa ya maksudnya kayak gitu. Iya. Jadi harus tahu dulu. MUA kebetulan saya juga pernah les. Wow. Pernah les make up. Ini udah multi talent banget guys. Aduh suhu. Pernah les make up di Rere Queen. Wow, di Mbak Rere. Di Rere Queen. Jadi paling nggak kita tahu Mbak, ini alisku aku nggak mau yang ini terlalu curve-nya terlalu runcing nih misalnya. Mbak, aku mau shadingnya nih yang kelihatan banget karena aku maunya warna make up-nya nih yang nude misalnya gitu. Oke, warna make up nude bukan berarti nggak di make up ya. Jadi basically shadow shading dalam kan ada shading dalam, ada shading luar. Shading dalam biasanya semacam ada krim gitu. Warna gelap terangnya. Nah, itu malah harus dibagusin supaya nggak puyeh gitu kan. Bayangin aja kalau warna make up-nya puyeh dulu terus shading dalamnya nggak bagus, jadinya rata. Oh iya. Gitu. Jadi tekstur wajahnya ini juga harus kelihatan dari dalam. Kalau sekarang ini lagi tren yang make up merah gini pipinya ya Mbak ya? Barbie look. Barbie look. Sekarang itu lebih ke make up no make up. Make up no make up, nggak kelihatan gitu ya? Oh gitu, oke. Korea gitu ya. Korea, iya lagi tren, lagi booming. Oke, dari situ tadi sudah masuk. Yang pertama kita harus suka, yang kedua kita harus tahu hal yang mendasar tiap dari vendor ya. Kemudian apa lagi ya Mbak? Yang ketiga kita harus kula nuwun ya, apa istilahnya ya? Permisi dulu. Kita pamitan gitu bahasa Jawanya.
permisi, nyamperin masing-masing vendor, memperkenalkan diri, supaya vendornya nggak kaget siapa kamu gitu kan. Iya. Gitu. Itu yang Penting kedua. banget sih itu ya, Jadi pamit. pamit. Jadi walaupun ya kita istilahnya sama-sama saling apa ya namanya, apa itu, bukan kerjasama, kayak Saling mengisi, saling bukan kayak toko sebelah gitu, apa sih namanya, kompetisi ya. Kompetisi ya. Jadi walaupun ada kompetisi di sini, tapi kita di luar itu kita harus silaturahminya harus baik bagus juga. Iya, setuju sih, sepakat sama Mbak Mia. Jadi memang dalam dunia WO memang banyak vendor yang pasti ada sisi kompetisi di situ, tapi kita harus tetap menjaga silaturahmi, teman-teman. Oke. Karena Kemudian mau nggak mau nanti pasti ada kita minta tolongnya lah. iya pasti. Pasti ada minta tolongnya. Kemudian nih Mbak, kalau kita udah menguasai 3 hal itu tadi ya yang penting, terus kita pengen mulai mencoba, ternyata ada yang nanya nih, Mbak bisa nggak jasa ini wedding organizer? Tapi kita belum tahu caranya, step by stepnya. Kira-kira gimana Mbak step-stepnya ini? Step by stepnya. Step by stepnya harus banyak cari referensi ya mungkin ya. Oke. Baik itu artikel tertulis, biasanya ada tuh kan di majalah-majalah atau di Google gitu ya. Itu video-video juga harus di YouTube ya. Di YouTube biasanya banyak itu referensi wedding gitu. Sebenarnya gini sih, wedding dari tahun ke tahun itu nggak saklek kayak gitu, kecuali tradisional ya. Kalau yang tradisional seperti temu manten itu kan saklek seperti itu, dari runtutan dari awal sampai akhir ya segitu-gitu aja. Cuma yang membedakan di sini adalah budaya, mungkin Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah itu kan beda-beda biasanya. Itu yang harus kita tahu. Tapi kalau untuk wedding secara nasional, internasional konsepnya itu kita ngalir aja, dinamis aja. Oke, berarti step pertama kita memang harus cari referensi artikel, kemudian mungkin bisa dari YouTube, dari semua sumber ini ya, sumber informasi gitu ya. Sumber informasi. Karena sangat dinamis. Iya, ini kan kita dituntut kreativitasnya ya, kita ya WO ya, karena di industri wedding ini industri kreatif ya, masuk ke dalam industri kreatif. Jadi nggak saklek dari misalnya rundown itu aja, setahun, 2 tahun, 3 tahun itu aja. Sebenarnya dasarnya sih nggak apa-apa, dasarnya seperti itu tetap, tapi ya paling nggak adalah kita kasih pemanis apa gitu, sesuatu yang beda gitu dari tahun ke tahun. Jadi memang harus ada inovasi mengikutin trending. Iya, karena tuntutannya di ini kita harus kreatif ya. Apalagi kita harus nunjang apa yang di depan kita, industri 5.0. Iya, 5.0. Oke. Kemudian Mbak, kalau Cindy pribadi ini kan masih belum mengenal jauh tentang WO. Kemudian pengen tahu nih, Ruang Manten ini lebih spesifik mengemas wedding di budaya apa? Mungkin dari tema-temanya itu lebih klien minta Ruang Manten untuk mengemas di budaya apa ya Mbak? Oke. Kalau kita pribadi sih senang di